Pemuda ini aslinya adalah seorang penjelajah waktu. Awalnya, dia mengira terlempar ke dunia feodal zaman kuno. Saat masih sibuk menimbang-nimbang apakah harus menjiplak puisi terkenal atau ikut ujian sarjana kekaisaran, dia baru sadar kalau dunia ini ternyata bisa untuk berkultivasi menjadi dewa. Setelah itu, dia pun mulai menyusun rencana bagaimana cara melangkah masuk ke gerbang keabadian. Sialnya, baru saja rencana itu tersusun, kota kecil tempatnya pertama kali mendarat malah dibantai habis-habisan oleh murid-murid sekte iblis surgawi. Lantaran memiliki bakat kultivasi, dia diculik paksa dan dimasukkan ke dalam sekte sesat tersebut. Karena sudah telanjur basah, dia pun memilih untuk beradaptasi dengan kenyataan. Meskipun jauh di lubuk hatinya dia adalah orang baik yang cinta damai, tapi saat berada di sarang penjahat, tentu saja dia harus mengikuti budaya setempat. Oleh karena itu, pemuda ini menghabiskan waktu setengah tahun untuk memburu dan membantai balik semua murid sekte iblis yang dulu menghancurkan kotanya. Dari rentetan pembalasan dendam itu, dia berhasil memadatkan aura pembunuh berdarah dan sukses melangkah ke tahap kondensasi Qi. Prestasinya ini sontak menarik perhatian para petinggi sekte. Dia sempat mengira jalan hidupnya sebagai bos besar aliran sesat akan resmi dari titik ini. Kenyataannya, para petinggi sialan itu malah mengirimnya ke kuil Shiwandu sebagai mata-mata. Sambil menatap aura pembunuh berdarah yang begitu pekat mengelilingi tubuhnya, telinganya seolah masih terngiang-ngiang suara penuh dendam dari beberapa kakak seperguruan yang mati di tangannya. Dia hanya bisa menghela nafas panjang menahan pasrah. Efek visual dari auranya ini terlalu mencolok, mau curang pun rasanya tidak mungkin. Dia merutuki sekte iblis itu dalam hati, karena hanya gara-gara membunuh putra seorang tetua sekte luar, dia malah dibalas dengan pengiriman misi bunuh diri ini. Dia benar-benar kesal bukan main. Sekte laknat itu dengan teganya mengirim bibit kultivator iblis paling berbakat sepertinya ke sekte aliran lurus nomor 1 di dunia sebagai mata-mata. Memangnya menyusup itu perkara gampang. Sebagai sekte nomor 1, kuil Shiwandu adalah sekte bergengsi yang sesungguhnya. Sejak tahap kondensasi Qi saja, mereka sudah mengandalkan hawa pahala untuk meningkatkan kekuatan. Sedangkan dirinya, yang merupakan bibit unggul aliran sesat, sudah sejak awal masuk ke jalur iblis melalui jalan darah. Kalau disuruh beralih haluan berlatih hawa pahala, dia sebenarnya mau-mau saja. Tapi jurusannya sungguh tidak nyambung. Apalagi, kuil Shiwandu sebentar lagi akan mengadakan ujian murid pelataran dalam yang fokus penilaiannya adalah mengukur seberapa banyak hawa pahala yang dimiliki. Syarat utama di sekte ini adalah murid-murid harus sering berbuat baik agar hawa pahala mereka semakin tebal. Saat ujian berlangsung nanti, pihak kuil akan menggunakan formasi pengumpul Qi raksasa untuk membantu murid-murid berprestasi memadatkan hawa pahala, bahkan memandu mereka untuk langsung menerobos ke tahap pembangunan fondasi. Ini adalah bentuk kesejahteraan elit yang diberikan oleh sekte nomor 1 itu kepada murid-murid terbaiknya. Chang Sheng sendiri sebenarnya sudah lama menginjak tahap kondensasi Qi, bahkan sudah mencapai puncaknya. Tapi masalahnya dia sama sekali tidak punya setetes pun hawa pahala di tubuhnya. Satu-satunya yang dia miliki hanyalah aura pembunuh berdarah, yang jika sampai ketahuan oleh petinggi kuil, pasti akan langsung membuatnya dieksekusi di tempat. Saat sedang meratapi nasibnya yang begitu tragis, jimat komunikasi di pinggangnya tiba-tiba berkedip memancarkan cahaya. Dia langsung melangkah keluar kamar dan menyambungkan jimat tersebut untuk mendengarkan panggilan dari sahabat terbaiknya di sekte ini. Terdengar suara antusias dari seberang sana. "Chang Sheng, cepat ke sini, ada tontonan seru." Sahabatnya itu bernama Dayon, seorang pemuda yang berasal dari keluarga kultivator bermarga Li. Bakatnya sangat ampas dan kecerdasan emosional maupun intelektualnya sama-sama tiarap. Meski begitu, dia memiliki seorang bibi yang kecantikannya mampu meruntuhkan negara. Bibinya itu adalah satu dari 8 penguasa gunung di kuil Shiwandu yang memiliki posisi tinggi dan pengaruh luar biasa besar. Semenjak pertama kali melihat pesona mematikan sang bibi, Chang Sheng langsung memantapkan hati menjadikan keponakannya itu sebagai sahabat sejatinya. Di sisi lain, status kuil Shiwandu sebagai sekte dewa nomor 1 tidak diraih dengan santai, melainkan hasil dari pertarungan berdarah. Sekte ini juga memiliki harta karun pertahanan terkuat, yaitu pagoda pahala Xuanhuang.
Selama bertahun-tahun, seberapapun sombong dan barbarnya aliran iblis menyerang, mereka tidak pernah bisa menembus pertahanan pagoda tersebut. Tepat karena alasan itulah, berbagai sekte iblis besar berusaha keras menyusup ke dalam kuil Xuandu dengan harapan bisa menghancurkannya dari dalam. Tontonan seru kali ini pun berawal dari masalah penyusupan tersebut. Begitu langkah kaki sang penjelajah waktu tiba di alun-alun pelataran luar sekte, pandangannya langsung tertuju pada seorang pemuda berpakaian mewah yang sedang melambaikan tangan ke arahnya. Pemuda itu tidak lain adalah sahabatnya sendiri. Dengan raut wajah penuh kekaguman, pemuda bermargali itu langsung membuka percakapan. "Kamu memang bermata elang, Changsheng. Si Ziping itu ternyata beneran mata-mata yang disusupkan sekte iblis. Gimana caramu bisa tahu?" Mendengar pertanyaan itu, sang penjelajah waktu menjawab dengan santai tanpa perlu berpikir panjang. Namun, di dalam hatinya, dia diam-diam meningkatkan kewaspadaan sambil membatin bahwa seorang mata-mata profesional tidak seharusnya mengigau saat tidur, karena itu melanggar kode etik dasar. Sambil mempertahankan ekspresi tenangnya, dia membalas, "Dulu, waktu kita masih tinggal bareng, aku dengar dia ngelindur pas tidur." Faktanya, dia sendiri yang membongkar identitas Ziping tanpa ada instruksi apapun dari pihak sekte iblis. Misi utamanya di sini hanyalah tampil sebaik mungkin, mencari pijakan yang kuat di sekte lurus ini, dan berusaha naik jabatan. Keputusannya menjatuhkan sesama penyusup itu murni inisiatifnya sendiri untuk menjadikan pemuda malang tersebut sebagai batu loncatan. Sekaligus, ini adalah cara amannya untuk mengetes bagaimana reaksi kuil Xuandu terhadap mata-mata iblis. Dengan nada penasaran yang dibuat-buat, dia kembali bertanya, "Terus sekarang si Ziping ada di mana?" Pertanyaan itu langsung dijawab dengan santai oleh lawan bicaranya. Sahabatnya itu memberikan isyarat ke sebuah arah dengan tatapan datar, menceritakan akhir dari nasib sang penyusup. Sudah mati, jiwanya hancur berkeping-keping, cuma sisa genangan darah itu aja. Mendengar jawaban yang begitu brutal, raut wajah Changsheng sedikit berubah tegang. Dia mencoba memancing respons lebih jauh untuk mengukur seberapa kejam sekte lurus ini dalam menangani tawanannya. Sambil menatap genangan darah di kejauhan, dia berujar pelan. "Bukannya mereka harusnya dicoba untuk diceramahi dulu ya? Siapa tahu dia bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar." Sahabat berbalut pakaian mewah itu hanya menggelengkan kepala merespon kenaifan temannya. Dia menepuk pundak Changsheng pelan sambil menjelaskan betapa mustahilnya mengharapkan pertobatan dari seorang kultivator sesat, apalagi mereka yang sudah memiliki aura pembunuh berdarah. Menurutnya, orang-orang seperti itu tangannya pasti sudah berlumuran darah, banyak nyawa, sehingga langsung dibunuh di tempat adalah satu-satunya jalan. Perkataannya ditutup dengan sebuah kalimat yang membuat hati sang penyusup langsung mencelos. "Kamu ini bagus di semua hal, cuma terlalu polos aja, Changsheng. Mana mungkin cecunguk iblis bisa tobat? Berbaik hati ke mereka itu sama aja dengan bersikap kejam ke diri kita sendiri." Setelah jeda sejenak, pemuda dari keluarga Li itu teringat akan sebuah informasi penting. Dia menceritakan bahwa bibinya telah melakukan teknik pencarian jiwa pada sisa-sisa ingatan Ziping. Dari sana terungkap fakta bahwa sekte iblis masih menanamkan mata-mata lain di angkatan mereka. Meskipun identitas pastinya belum diketahui, sang bibi yakin mereka akan segera ketahuan saat ujian pelataran dalam nanti. Dengan raut wajah serius, dia memberikan peringatan tulus kepada sahabatnya. "Makanya akhir-akhir ini kamu harus hati-hati. Siapa tahu ada cecunguk iblis yang nekat balas dendam ke kamu gara-gara masalah ini." Mendapat peringatan seperti itu, ekspresi Changsheng langsung berubah suram dan tegang. Di satu sisi, dia harus mati-matian menutupi identitas aslinya, namun di sisi lain dia juga dituntut untuk terlihat mendukung sekte ini sepenuhnya. Dengan suara berat dan meyakinkan dia merespons peringatan tersebut. "Aku bakal lebih hati-hati. Sekte iblis yang suka bikin kekacauan itu memang pantas mati." Lawan bicaranya mengangguk setuju dengan penuh semangat, menegaskan bahwa aliran lurus memang bertugas membasmi iblis dan membela kebenaran. Dia pun menyampaikan sebuah titipan pesan dari sang bibi yang membuat peluang masa depan pemuda di depannya itu terlihat semakin cerah. "Semangat ya, Changsheng. Bibiku titip pesan, kalau kamu berhasil lulus ujian pelataran dalam nanti, kamu bisa langsung masuk jadi murid di bawah bimbingannya. Dia sangat menghargai potensimu."
Di permukaan, sang penjelajah waktu hanya bisa mengangguk pasrah sambil berterima kasih, sementara otaknya berputar keras memikirkan nasibnya yang di ujung tanduk. Para petinggi sekte aliran lurus ini secara mutlak memegang kendali penuh atas hidup dan matinya para penyusup. Mau berbalik arah menyerah pun rasanya tidak mungkin, karena situasi saat ini jelas membuktikan bahwa niat baik untuk bertobat saja tidak akan diberi ampun sama sekali. Di tengah jalan buntu yang mencekik ini, dia terus menenangkan dirinya sendiri dalam hati, meyakinkan bahwa tidak perlu panik, karena pasti masih ada celah tersisa untuk membalikan keadaan. Otak Chang Sheng berputar dengan sangat cepat memikirkan jalan keluar. Tepat pada saat itu, sebuah suara menggelegar bagai petir terdengar menggaung di telinga seluruh murid pelataran luar, menyiarkan sebuah pengumuman mengejutkan. Ketua Kuil yang baru saja naik tahta kemarin sedang memiliki waktu luang hari ini. Beliau akan turun tangan langsung memimpin formasi pengumpul Qi dan membuka ujian pelataran dalam. Semua murid luar segera berkumpul di alun-alun sekarang juga. Detik berikutnya setelah suara itu menghilang, tubuh Chang Sheng tiba-tiba berpindah tempat di luar kendalinya sendiri. Saat pemuda itu kembali membuka matanya, dia menyadari bahwa dirinya sudah berada tepat di tengah-tengah sebuah formasi sihir raksasa. Teknik kultivasi tingkat kondensasi Qi di kuil Xuandu adalah jurus penarik Qi. Qi yang ditarik di sini adalah hawa pahala tak kasat mata yang ada di alam semesta. Dalam merekrut murid, kuil Xuandu memang melihat bakat, fondasi tulang, dan asal-usul. Tapi yang paling mereka utamakan adalah pahala. Pihak kuil meyakini bahwa hanya orang-orang yang memiliki hawa pahala di tubuhnya lah yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai murid mereka. Pahala melambangkan karakter sekaligus mencerminkan masa lalu seorang murid dan kemungkinan besar masa depannya. Seseorang yang sering berbuat kebaikan, membela kebenaran, menolong yang lemah, dan menyelamatkan banyak nyawa, pasti memiliki hawa pahala secara alami. Murid dengan rekam jejak seperti ini tidak perlu diragukan lagi karakternya, sehingga kuil Xuandu bisa melatih dan membesarkan mereka dengan tenang, tanpa rasa khawatir. Selama ini, Chang Sheng tidak pernah berani berlatih jurus penarik Qi secara terang-terangan karena dia sangat sadar diri. Satu-satunya hal yang bisa dia tarik hanyalah aura pembunuh berdarah. Awalnya, dia berencana jika dia terus-menerus gagal menemukan cara untuk menyembunyikan aura iblisnya itu, dia akan mencari alasan yang masuk akal untuk mundur sebelum ujian pelataran dalam dimulai. Sayangnya, belum sempat dia merangkai alasan, kuil Xuandu malah memberikan serangan fajar yang sangat mendadak ini. Rencananya hancur berantakan tanpa sisa. Sambil menatap formasi pengumpul Qi yang sudah mulai beroperasi di sekelilingnya, pemuda itu hanya bisa duduk bersila dengan pasrah. Otaknya kembali berputar cepat, mencoba menggali-gali ingatan tentang kebaikan sekecil apapun yang mungkin pernah dia lakukan. Sementara itu, di luar formasi tersebut, tetua sekte luar kuil Xuandu memberi hormat dengan penuh takzim kepada ketua kuil. Setelah beberapa saat, dia pun bertanya dengan penuh rasa penasaran. Ketua kuil, bukankah ujian murid sekte dalam awalnya dijadwalkan 3 hari lagi? Ketua kuil tersenyum ramah lalu menjawab, kebetulan sekarang aku punya waktu luang, jadi kita majukan saja ujiannya. Tetua sekte luar itu merasa kalau ujian murid sekte dalam hanyalah masalah kecil, lalu dia pun kembali menimpali. Untuk urusan seperti ini, mengapa Anda harus turun tangan langsung? Dia merasa kalau ini adalah ujian murid penerus inti yang dipimpin oleh ketua kuil, dia masih bisa memahaminya. Tapi ujian murid sekte dalam seharusnya tidak punya bobot sebesar ini. Menanggapi hal itu, ketua kuil menjelaskan dengan tenang. Aku hanya mengikuti kata hati saja. Kebetulan aku ingin melihat bibit-bibit generasi baru kuil Xuandu kita. Kakak seperguruan Xuando telah menyerahkan kuil Xuandu kepadaku. Tentu saja aku harus menjalankan tanggung jawab ini dengan sepenuh hati dan tidak boleh bermalas-malasan. Tetua sekte luar langsung paham, mantan ketua kuil Xuandu memang tidak tertandingi di dunia ini dan berhasil membawa kuil Xuandu ke posisi sekte abadi nomor 1. Pendahulunya bekerja terlalu baik, wajar saja kalau penerusnya menanggung tekanan yang sangat besar. Mendengar kedatangan ketua kuil, beberapa pemimpin puncak sekte buru-buru datang menghadap. Bibi dari Daoyan, yaitu Chang Xi, jelas terlihat berada di antara mereka. Setelah selesai berbasa-basi satu sama lain, mereka semua mengarahkan pandangan ke formasi penarik energi raksasa. Salah satu dari mereka menoleh lalu bertanya, Ketua kuil, apakah kali ini ada bibit pahala yang membuat Anda terpukau?
Ketua kuil menggeleng pelan lalu merespon dengan santai. Jangan terburu-buru, platform formasi penarik energi ini baru saja mulai beroperasi. Biarkan aura pahalanya terbang lebih lama lagi, sebentar lagi juga akan kelihatan. Dia lanjut menatap ke arah formasi dan memberikan pandangannya. Sebagian besar murid sekte luar belum lama melangkah masuk ke tingkat pemadatan Qi. Umur mereka juga belum ada yang lewat dari 30 tahun. Dengan waktu dan pengalaman hidup yang begitu singkat, bisa memancing aura pahala saja sudah sangat langka. Jangan terlalu berharap banyak. Seorang pemimpin puncak lainnya mengangguk setuju lalu menimpali. Apa yang kakak seperguruan Yue katakan itu benar, syarat penerimaan murid di kuil Xuandu kita ini memang terlalu ketat. Sekte lain cuma melihat bakat bawaan sejak lahir. Dia kembali melanjutkan keluhannya. Tapi kita malah menambahkan syarat agar murid di bawah umur 30 tahun yang berada di tingkat pemadatan Qi tahap 7 sudah harus bisa memancing aura pahala. Dengan begini, 99% bibit kultivator di seluruh dunia sudah kita tolak mentah-mentah dari awal. Changxi langsung membalas tetua itu. Murid itu yang penting kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kuil Xuandu tidak pernah menang karena jumlah. Di antara sekte abadi besar lainnya, jumlah orang di kuil Xuandu kita ini dari dulu emang selalu yang paling sedikit. Tapi kita tetap jadi nomor 1 di masa ini. Pemimpin puncak sebelumnya bergumam pelan membalas perkataan rekannya. Aku cuma takut syarat yang terlalu ketat ini malah memutus tali penerus kita. Orang yang mendebatnya tadi kembali membalas dengan bijak. Lakukan saja hal yang baik, tidak usah mempertanyakan bagaimana masa depan nantinya. Meskipun begitu, ada satu pemimpin puncak lagi yang ikut angkat bicara dan membenarkan. Bicara sih gampang, tapi di bawah umur 30 tahun sebelum tingkat pemadatan Qi tahap 7 sudah bisa memancing aura pahala itu rasanya memang terlalu sulit. Pada ujian murid sekte dalam yang sebelumnya, cuma ada 13 orang yang lulus. Tetua itu mengelus jenggotnya lalu menambahkan, kualitas murid kali ini malah tidak sebagus yang sebelumnya. Aku jadi khawatir apa ujian kali ini bakal gagal total. Tiba-tiba tetua itu membelalakan matanya dan berteriak kaget. Apa? Mataku sudah rabun. Dia menunjuk ke arah formasi dengan tangan gemetar dan kembali berteriak. Sialan, itu teratai emas pahala. Kemunculannya menandakan kalau anak itu setidaknya sudah menyelamatkan 100.000 nyawa makhluk hidup. Anak ini sepertinya berjodoh dengan aliran puncak Shenshu milikku. Seorang tetua pria di sampingnya langsung memprotes keras ucapan itu. Dasar wanita tua. Kamu benar-benar jago berbohong terang-terangan ya. Pria itu menyilangkan tangannya di dada lalu berseru sinis. Ini sudah jelas-jelas jenius dari aliran puncak Yanxia milikku. Pemimpin puncak yang lain hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat kelakuan mereka lalu menegur. Kalian berdua ini kan pemimpin puncak. Bisa tidak sih jaga sikap sedikit? Cuma masalah teratai emas pahala saja. Memangnya pantas sampai bikin kalian berebut begini? Sementara itu di dalam formasi, Changsheng aslinya sudah sibuk mencari cara untuk kabur melarikan diri. Tapi siapa sangka, aura pahala tiba-tiba turun dari langit. Cahaya emas menyelimuti tubuhnya hingga memancarkan aroma harum, dan sekuntum bunga teratai yang samar-samar terlihat menemaninya. Sekarang bagian atas kepala Changsheng langsung menyedot semua pancaran cahaya yang ada. Setelah itu, satu lagi aura pahala duniawi turun dari atas langit dan memancing energi pusaka pertana kuil Xuandu, yaitu energi Xuanhuang dari menara pahala Xuanhuang, untuk masuk mengalir ke dalam tubuhnya. Ini berarti menara pahala Xuanhuang telah mengakui sosok Changsheng, mengkonfirmasi bahwa pemuda itu memang benar-benar pernah menyelamatkan setidaknya 100.000 nyawa makhluk hidup. Formasi penarik energi raksasa mungkin saja melakukan kesalahan, tapi menara pahala Xuanhuang sebagai artefak dewa nomor 1 di dunia ini tidak mungkin salah. Melihat kejadian ini, ketua kuil benar-benar diliputi rasa gembira yang luar biasa. Dia baru saja mengambil alih kekuasaan kuil Xuandu, dan tiba-tiba saja muncul seorang murid yang diakui oleh artefak dewa menara pahala Xuanhuang. Kehadiran pemuda ini mewakili takdir langit, mewakili harapan bahwa kuil Xuandu di bawah kepimpinannya punya peluang untuk melangkah lebih jauh lagi, dan ini adalah tanda keberuntungan. Changsheng sudah seperti jimat keberuntungan hidup baginya. Ketua kuil tertawa lepas. Dia menatap ke arah Changsheng dengan sorot mata yang penuh kasih sayang, lalu bergumam.
Jangan-jangan anak ini adalah reinkarnasi dari tokoh besar, dan pastinya tokoh besar dari aliran lurus kita. Kalau tidak, bagaimana mungkin di usia yang masih begitu muda, dia sudah punya pahala sebesar ini? Di dunia kultivasi, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Harus sampai jiwa hancur lebur, barulah seseorang benar-benar dianggap mati seutuhnya. Kehadiran reinkarnasi dari tokoh besar memang tidak sering terjadi, tapi kuil Suandu sebagai sekte abadi nomor 1 jelas punya wawasan yang luas dan latar belakang yang sangat dalam. Jika ada reinkarnasi dewa sejati yang muncul di kuil Suandu, mereka tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang terlalu mengejutkan. Di masa lalu, kejadian serupa juga pernah terjadi 1 atau 2 kali. Dan setiap kali kejadian itu terulang, sosok yang bereinkarnasi itu pastilah seorang tokoh besar dan sangat mungkin merupakan tokoh besar tingkat dewa sejati dari alam atas. Setelah menyadari fakta ini, para petinggi kuil Suandu tentu saja merasa sangat bersemangat. Namun, ada satu orang yang memiliki pendapat lain. Changxi menjadi satu-satunya yang angkat bicara untuk meluruskan. Belum tentu. Anak ini bernama Changsheng, lahir di wilayah duniawi milik keluarga Li dan berada di bawah perlindungan keluargaku. Asal-usulnya sangat biasa saja. Dia menjeda ucapannya sejenak, lalu kembali melanjutkan. Tapi, belum lama ini, dia mengirimkan pesan ke keponakanku untuk melaporkan soal adanya seorang mata-mata sekte iblis surgawi. Ketua kuil sama sekali tidak tahu menahu soal masalah ini, tapi tetua kedisiplinan langsung tersadar lalu menanggapi. Pantas saja sebelumnya kamu mengeksekusi seorang murid sekte luar. Tetua itu tampak berpikir sejenak lalu menambahkan pertanyaannya. Tapi, masa iya cuma karena melaporkan satu mata-mata sekte iblis surgawi bisa bikin Changsheng dapat pahala sebanyak ini? Nada bicara Changxi perlahan berubah menjadi sedikit aneh saat dia menjawab. Dalam kondisi normal memang tidak akan seperti itu. Dia menatap para petinggi sekte lalu kembali membuka suara. Tapi, mata-mata yang satu ini beda. Dia punya latar belakang. Narasinya, latar belakangnya sangat tidak biasa. Dia itu adalah anak haram dari ketua sekte iblis surgawi. Semua orang di sana seketika tersentak kaget. Detik berikutnya, pandangan mereka serempak kembali tertuju pada sosok Changsheng yang masih dikelilingi oleh pancaran aura pahala yang sangat pekat. Salah satu tetua bergumam takjub melihat layar formasi tersebut. Astaga, anak ini bahkan belum mencapai tingkat pembangunan pondasi, tapi sudah menjadi musuh berbuyutan dari iblis terkuat saat ini. Si iblis tua Yu dari sekte iblis surgawi itu adalah gembong iblis yang bisa bersaing dengan kakak seperguruan Linglong. Anak kecil ini pasti menanggung tekanan yang sangat besar. Tetua lainnya mengelus jenggotnya dan menimpali diskusi itu. Dia memang berjodoh dengan kuil Suandu kita. Anak haram iblis tua Yu. Ini jadi menarik. Iblis tua Yu menikah dengan gadis suci dari sekte Huanjoy, tapi anak yang lahir adalah orang cacat tanpa bakat. Anak haram yang mati di tangan pemuda itu sepertinya adalah pewaris sejati iblis tua Yu. Kalau tidak ada halangan, anak haram itu di masa depan pasti akan menjadi tokoh besar aliran iblis yang menciptakan pembantaian tak berujung. Tapi, bagaimana iblis tua Yu berani mengirim anak haramnya ke kuil Suandu kita? Apa dia yakin anaknya bisa lulus ujian kita? Mendengar rentetan pertanyaan itu, Changxi segera menatap para tetua dan memberikan penjelasannya. Dia memang sangat yakin. Perempuan itu melanjutkan penjelasannya dengan nada serius yang membuat suasana menjadi tegang. Setelah menyelidiki, aku menemukan kalau iblis tua Yu demi anak haramnya ini sengaja mengirim orang untuk membantai 100.000 nyawa makhluk hidup. Dia lalu memukuli si pembantai itu sampai cacat dan hanya menyisakan satu napas terakhir. Kemudian dia membiarkan anak haramnya yang memberikan serangan mematikan terakhir. Kalau saja tidak dilaporkan oleh Changsheng, fenomena aura pahala luar biasa hari ini mungkin saja akan jatuh ke tangan anak haram itu dan akibatnya akan sangat mengerikan. Para tetua seketika menarik napas kaget menyadari kekejaman tersebut. Orang-orang aliran iblis memang menghalalkan segala cara, tapi yang sampai sekejam ini tetap saja terbilang jarang.
Kalau bukan demi membuka jalan untuk anak kandungnya sendiri, iblis tua Yu tidak akan bersusah payah seperti ini. Dalam keadaan normal, para petinggi aliran iblis tidak akan membiarkan keturunan langsung mereka mengambil risiko sebesar ini karena sekali ketahuan oleh kuil Xuandu, riwayat mereka tamat. Tapi situasi sekte iblis surgawi memang berbeda. Kalau anak haram itu tetap di sana, istri ketua sekte yang berasal dari sekte Huanjoy belum tentu bisa menerimanya. Gadis suci Huanjoy bukanlah orang lemah. Jika anak haram itu muncul, dia pasti akan langsung membunuhnya dengan dukungan sektenya. Mati ya, mati sia-sia. Makanya, sang ketua sekte iblis rela menghabiskan begitu banyak tenaga agar darah dagingnya bisa menyusup ke kuil Xuandu. Kalau sampai fenomena aura pahala itu benar-benar muncul padanya, anak haram itu pasti akan mendapatkan dukungan penuh dari kubu lurus. Dengan dukungan iblis tua Yu di belakangnya, masa depan anak itu memang tidak terbatas. Ketua kuil yang memikirkan hal itu seketika merasa ngeri dan bergumam pelan. Di masa depan, bukan tidak mungkin anak itu akan menguasai kuil Xuandu kita dari dalam. Meskipun itu hanya perkiraan, tapi hal buruk tersebut sangat mungkin terjadi jika tidak segera dicegah. Ketua kuil yang masih merasa takjub sekaligus penasaran langsung menatap Changxi dan bertanya, "Lalu bagaimana ceritanya Chang Seng bisa menyadari penyamaran anak itu?" Sudut bibir Changxi melengkung membentuk senyuman tipis karena jawaban pemuda itu masih terasa agak lucu baginya. Dia menahan tawanya lalu menjawab singkat. Chang Seng mendengar anak haram itu mengigau saat tidur. Mendengar jawaban tersebut, para petinggi sekte yang hadir langsung tercengang kehabisan kata-kata. Ancaman bahaya besar bagi masa depan kuil Xuandu ternyata digagalkan dengan cara konyol seperti ini. Hal tersebut sukses membuat mereka merasa antara ingin tertawa dan menangis. Jadi menurutku, Chang Seng ini belum tentu merupakan reinkarnasi dari dewa sejati alam atas. Ketua kuil kembali mengambil alih pembicaraan dan mengangguk setuju dengan analisis tersebut. Bisa jadi dia hanya secara tidak sengaja menghancurkan rencana iblis tua Yu dan merebut peluang yang diciptakan si iblis untuk anaknya. Tapi tidak peduli apakah Chang Seng adalah reinkarnasi dewa sejati atau hanya sekadar pemuda beruntung yang membantu kita menggagalkan konspirasi besar, dia tetaplah pemilik pahala yang wajib didukung penuh oleh kuil Xuandu. Terlebih lagi, jika dia memang bukan reinkarnasi dewa, kita justru harus mendidiknya dengan lebih sungguh-sungguh. Para pemimpin puncak lainnya secara serempak mengangguk sepakat. Mengiyakan arahan ketua kuil adalah satu hal, tapi di sisi lain, reinkarnasi dewa sejati pasti punya asal-usul dan tujuannya sendiri. Jika Chang Seng murni selembar kertas putih, rasa kesetiaannya terhadap kuil Xuandu pasti akan jauh lebih kuat. Apalagi, pemuda itu di usianya yang masih sangat muda sudah sukses menjadi musuh bebuyutan dari ketua sekte iblis surgawi. Jika kuil Xuandu sebagai benteng aliran lurus tidak melindunginya, omong kosong macam apa slogan membasmi iblis yang selama ini mereka gaungkan? Ketua kuil memecah keheningan dan memutuskan secara sepihak. Menurutku, Chang Seng bisa langsung masuk ke bawah bimbinganku. Ucapan ketua kuil bahkan belum tuntas ketika Changxi tiba-tiba memotong perkataannya dengan nada menuntut. Biar aku saja yang membimbingnya. Mendengar permintaan mendadak itu, ketua kuil secara refleks langsung menolak keras usulannya. Itu sama sekali tidak boleh. Wajah cantik Changxi seketika berubah muram menahan kesal karena ditolak mentah-mentah. Dia menatap tajam ke arah atasannya itu lalu melayangkan protes. Ketua kuil, jangan bilang kamu juga sepemikiran dengan yang lain dan menganggap kalau aku ini tidak pantas menjadi guru yang baik. Ketua kuil tampak kebingungan mencari kata-kata yang tepat untuk menjaga harga diri wanita itu. Namun, pemimpin puncak lainnya jelas tidak punya niat untuk repot-repot berbasa-basi. Seorang pria paruh baya langsung nyeletuk tanpa ampun membongkar aibnya. Kamu itu sudah pernah menerima 8 murid berturut-turut, dan ke-8 muridmu itu semuanya berakhir mati mengenaskan. Chang Seng itu anak yang baik dan sangat berbakat. Tolong biarkan dia hidup dan jangan jadi korbanmu selanjutnya. Changxi mengibaskan tangannya dengan gaya santai seolah tidak peduli lalu mulai membela diri. Hidup ini kan pada dasarnya cuma sebuah mimpi besar. Kenapa kalian harus terlalu kaku memikirkan soal hidup dan mati? Momen luar biasa dalam hidup itu bukan diukur dari seberapa lama durasinya, tapi dari seberapa luas pengalamannya.
Bisa belajar di bawah bimbinganku selama 10 tahun itu jauh lebih berharga daripada hidup sia-sia tanpa makna selama 100 tahun. Lagi pula, jalan kultivasi itu pada dasarnya menentang takdir langit. Jadi, hidup dan mati itu sudah menjadi hal yang biasa. 8 muridku yang dulu itu murni karena kemampuan mereka yang masih payah, makanya gagal menembus ilusi batas hidup dan mati. Tapi Chang Seng ini jelas berbeda. Baru di tingkat pemadatan Qi saja, dia sudah sanggup memadatkan kelopak bunga pahala. Aku sangat yakin dia bisa mewarisi seluruh ilmuku, menembus ilusi, dan terbang menjadi dewa sejati. Mendengar pembelaan yang tidak masuk akal itu, pria parubaya tadi menengadah pasrah ke langit-langit dan menyahut dengan nada satir, "Gawat, ternyata selama ini dia sungguhan mengira kalau dirinya bisa bertahan hidup sampai detik ini murni karena kekuatannya sendiri. Sepertinya hari ini dia lupa minum obat dan penyakit halusinasinya kumat lagi." Chang Xi mendengus pelan dan tertawa meremehkan ejekan tersebut lalu membalas telak. "Kultivator kroco tingkat penyatuan jiwa sepertimu juga berani merusak keyakinan jalanku? Kesadaranku ini sangat normal. Justru kalian semua yang sakit. Kalian tenggelam dalam ilusi duniawi tapi sama sekali tidak menyadarinya. Sudahlah, serangga musim panas tidak akan pernah paham kalau diajak bicara soal es musim dingin. Intinya, bibit pahala unggulan seperti Chang Seng ini cuma aku yang pantas mengajarinya. Kalau sampai diserahkan ke tangan kalian, itu sama saja dengan menyia-nyiakan sebongkah batu giok berharga." Semua orang di sana hanya bisa tertawa hambar menanggapi kenarsisannya. Ketua kuil yang bertugas menengahi akhirnya terbatuk pelan dan langsung mengetuk palu mengambil keputusan mutlak. "Daripada kita bertengkar, biar Chang Seng sendiri saja yang nanti memilih gurunya." Sementara ketua kuil dan para pemimpin puncak sibuk berdebat sengit di luar, Chang Seng yang berada di dalam formasi sudah merasa kalau dia hampir tidak sanggup lagi menekan tingkat kultivasinya. Sebentar lagi, dia pasti akan menembus tingkat pembangunan pondasi dengan mulus. Tingkat pembangunan pondasi adalah rintangan kedua dalam dunia kultivasi, yang juga menjadi batu loncatan paling krusial di tahap awal untuk mengukur bakat seorang kultivator. Tingkat pemadatan Qi bertujuan untuk menyaring dan menyingkirkan mereka yang tidak berbakat, sedangkan tingkat pembangunan pondasi akan kembali menyaring kelompok berbakat yang tersisa itu menjadi jumlah yang jauh lebih sedikit. Di tengah formasi penarik energi raksasa tersebut, Chang Seng sempat dilanda keraguan. Dia berpikir keras mempertimbangkan posisinya dan bergumam pelan di dalam hati. "Statusku ini kan cuma mata-mata. Kalau aku pamer kekuatan dan bersikap terlalu mencolok begini, apa tidak bahaya nantinya?" Namun, keraguan itu hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya Chang Seng dengan mantap melepaskan pertahanannya dan melangkah masuk ke tingkat pembangunan pondasi. Dia mengingat kembali masa lalunya yang suram waktu masih di Sekte Iblis Surgawi dulu, di mana dia sudah berusaha bersikap sangat rendah hati, tapi ujung-ujungnya malah seenaknya dikirim ke sarang musuh oleh seorang tetua sekte luar rendahan hanya untuk mengantar nyawa. Persetan dengan misi rahasia. Dia bahkan meyakinkan dirinya sendiri dengan suara pelan yang penuh ambisi. "Mata-mata apanya? Mulai detik ini, aku adalah murid sekte dalam angkatan baru nomor 1 di kuil Xuandu, calon kuat kandidat ketua kuil di masa depan, dan sang bintang harapan bagi seluruh sekte aliran lurus. Apa yang harus kutakutkan? Lagi pula, bibit pahala super langka sepertiku ini, sekalipun aku berniat mau merendah, level kekuatanku jelas tidak akan membiarkannya." Di Sekte Iblis Surgawi dulu tidak ada petinggi yang melindunginya. Mengambil pelajaran dari kejadian pahit itu, dia bertekad untuk menjadi jenius yang posisinya tidak tergoyahkan di mata para petinggi kuil Xuandu. Setelah memantapkan niatnya, Chang Seng langsung berhasil menembus batas dan resmi menjadi kultivator tingkat pembangunan pondasi. Di saat yang sama, dia bisa merasakan dengan jelas kalau aura pembunuh berdarah di dalam tubuhnya juga ikut meledak naik drastis. Fisiknya dalam sekejap menjadi lebih dari 10 kali lipat lebih kuat dibandingkan saat dia masih berada di tingkat pemadatan Qi. Ternyata, aura pahala dan aura pembunuh berdarah benar-benar bisa dilatih secara bersamaan. Setelah memastikan fakta ini, Chang Seng semakin memantapkan hati keadilannya untuk terus mengabdi pada aliran lurus. Terobosan yang dialami pemuda itu tentu saja langsung menarik perhatian ketua kuil.
Pahala yang dimiliki Chang Seng mampu membuatnya langsung meloncat ke puncak tingkat pembangunan pondasi tahap menengah. Dan terlebih lagi, kekuatan fisiknya juga jauh melampaui kultivator normal pada umumnya. Ketua kuil menatapnya dengan tatapan tajam bak obor, lalu bergumam heran. Aneh sekali, kenapa di dalam tubuh anak ini masih ada aura pembunuh berdarah? Meskipun Chang Seng sudah berusaha mati-matian untuk menyembunyikan aura pembunuhnya, tapi ketua kuil tetap bisa menemukan sedikit kejanggalan. Di saat kritis itu, Chang Si dengan sigap langsung memberikan bantuan argumen. Dia menjelaskan bahwa setelah menemukan fakta kalau Ziping adalah mata-mata sekte iblis surgawi, jika itu orang biasa, kemungkinan besar orang itu akan memilih cari aman dan diam saja supaya tidak tertimpa masalah. Tapi, Chang Seng dengan berani dan tegas langsung melaporkan informasi itu. Jadi, wajar saja kalau pemuda itu memiliki sedikit aura pembunuh berdarah karena keberaniannya mengambil tindakan tegas. Ketua kuil tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan dan membenarkan alasan tersebut. Melihat Chang Seng sudah sukses menembus tingkat pembangunan pondasi dan masih menunjukkan tanda-tanda akan terus meningkatkan kultivasinya, ketua kuil pun bertindak. Demi mencegah fondasi pemuda itu menjadi tidak stabil karena peningkatan yang terlalu buta dan dipaksakan, sang ketua kuil langsung mengulurkan tangannya dan menarik Chang Seng keluar dari formasi penarik energi raksasa. Chang Seng sendiri bahkan belum sempat bereaksi atas apa yang baru saja terjadi padanya. Tetua sekte luar langsung mengambil inisiatif untuk angkat bicara. Dia menegur pemuda itu agar segera memberi hormat, karena di depannya sekarang sudah hadir ketua kuil secara langsung, beserta 8 pemimpin puncak kuil Xuandu. Mendengar teguran itu, hati Chang Seng seketika mencelos kaget. Dia pun buru-buru menangkupkan kedua tangannya menunduk hormat lalu menyapa. Salam hormat, ketua kuil dan para pemimpin puncak. Ketua kuil tertawa ramah lalu memintanya untuk santai saja dan tidak perlu terlalu kaku. Beliau kemudian memberitahukan bahwa dia mendengar dari pemimpin puncak Li kalau Chang Seng sebelumnya telah melaporkan seorang mata-mata sekte iblis surgawi. Ketua kuil menatap pemuda itu dari atas ke bawah dan semakin lama menatapnya, beliau merasa semakin suka. Bagaimanapun juga, Chang Seng adalah jimat keberuntungan berwujud manusia baginya. Pemuda itu adalah jenius tiada tara pertama yang muncul setelah dia naik jabatan menjadi ketua kuil. Sang ketua kuil lalu menatap pemuda itu penuh arti dan bertanya, "Apakah kamu tahu identitas asli dari mata-mata itu? Memangnya dia punya identitas khusus apa?" Chang Seng seketika tertegun. Dia benar-benar kebingungan. Sama sekali tidak ada unsur akting di raut wajahnya saat membalas. Memangnya dia siapa? Ketua kuil tersenyum tipis lalu menjawab, "Kebetulan sekali keberuntunganmu sedang bagus karena bertemu dengan mata-mata spesial. Orang yang kamu laporkan itu adalah anak haram dari iblis tua Yu." Chang Seng saat ini masih terlihat kebingungan dan melongo sesaat. Sebelum respons, "Iblis tua Yu itu siapa?" Ketua kuil baru teringat kalau pemuda di hadapannya ini berasal dari kalangan anak biasa. Lalu beliau kembali menjelaskan, "Iblis tua Yu adalah ketua sekte iblis surgawi sekaligus gembong iblis terkuat saat ini." Mendengar fakta itu, Chang Seng menjerit di dalam hatinya, mengutuk apakah ketua sekte iblis surgawi itu sudah gila. Beraninya dia mengirim anak kandungnya sendiri ke kuil Xuandu cuma buat cari mati. Pemuda itu tersadar, dia ini kan juga mata-mata sekte iblis surgawi, tapi dia malah membunuh anak dari atasannya sendiri. Pada detik itu juga, Chang Seng merasa sangat menyesal. Dia merasa seharusnya dia bisa lebih berbaik hati sedikit kepada rekan seprofesinya. Melihat reaksi Chang Seng yang melongo kaget dan terlihat ketakutan setengah mati, ketua kuil beserta para pemimpin puncak lainnya merasa sangat memaklumi hal tersebut. Ketua kuil pun menenangkannya dengan nada bangga. "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mengingat kamu sekarang sudah resmi bergabung dengan kuil Xuandu, sekte pasti akan melindungimu. Biarpun iblis tua Yu itu sangat kuat, tapi dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kuil Xuandu kita. Siapapun yang ingin dilindungi oleh kuil Xuandu, tidak akan ada satu orang pun yang berani menyentuhnya."
Sayangnya, perasaan Chang Sheng sama sekali tidak menjadi lebih lega setelah mendengar jaminan dari sang pemimpin. Dia tersenyum getir, menyadari posisinya, lalu merespons pelan. Orang bilang cuma ada maling yang bisa bersabar 1000 hari buat beraksi. Mana ada orang yang bisa waspada menjaga rumah dari maling selama 1000 hari penuh. Kalau ketua sekte iblis surgawi berniat membunuhku, dia punya terlalu banyak cara. Pemuda itu sangat sadar akan hal ini. Apalagi dia sendiri saja adalah mata-mata sekte iblis surgawi. Tuhan yang tahu apakah di dalam kuil Xuandu ini masih ada mata-mata lain atau tidak. Intinya, Chang Sheng benar-benar tidak merasa aman sedikit pun. Ketua kuil kembali menyuruhnya untuk tenang karena dunia kultivasi punya peraturannya sendiri. Beliau menjelaskan dengan tegas, dengan status dan posisinya saat ini, iblis Tuayu tidak diizinkan untuk turun tangan langsung menyerangmu. Kalau sampai dia melanggar batas, kuil Xuandu pasti akan memberikan balasan yang setimpal atau bahkan melipat gandakan balas dendam. Chang Sheng, kamu sekarang sudah resmi menjadi murid sekte dalam kuil Xuandu. Kalau sampai ada ahli bela diri dari sekte iblis yang berani menindas yang lemah dan menyentuh sehelai saja rambutmu, kuil Xuandu akan langsung memusnahkan 10 murid penerus inti mereka. Hati Chang Sheng seketika melonjak kegirangan. Dia pun berinisiatif untuk bersujud dan menangkupkan tangannya lalu berkata, "Terima kasih banyak atas perlindungannya, Ketua Kuil." Di dalam hatinya, dia percaya kalau ketua kuil mengatakan yang sebenarnya. Kuil Xuandu memang punya kemampuan untuk melakukan ancaman itu. Tapi tetap saja itu semua percuma. Iblis Tuayu baru saja kehilangan putra kandungnya. Dendam kesumat karena orang tua mengubur anaknya sendiri itu tidak akan pernah bisa dimaafkan. Menghadapi kebencian sedalang itu, berharap Iblis Tuayu mau patuh pada peraturan dunia kultivasi sama saja dengan bertingkah konyol seperti burung onta yang menyembunyikan kepalanya di pasir. Orang tidak bisa berharap seorang gembong iblis besar mau taat pada aturan di saat berduka. Itu namanya terlalu naif. Tiba-tiba, Chang Xi angkat bicara untuk menenangkan situasi. Dia menatap pemuda itu dengan tatapan meyakinkan, lalu menjelaskan. Masalah pelaporan soal Ziping ini sama sekali belum tersebar keluar. Iblis Tuayu seharusnya tidak tahu menahu soal hal ini. Ketua kuil juga baru tersadar dan langsung menimpali. Beliau mengangguk setuju, lalu berjanji. Aku akan menyuruh semua orang yang tahu soal rahasia ini untuk bersumpah atas nama hukum alam agar mereka tidak membocorkan masalah ini keluar. Karena kamu adalah murid kuil Xuandu, sudah sewajarnya kami memberikan perlindungan penuh. Mendengar itu, kedua mata Chang Sheng langsung berbinar cerah. Dia memberikan hormat dengan tulus dari lubuk hatinya dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas perlindungannya, Ketua Kuil. Terima kasih juga pemimpin Puncak Li. Ketua Kuil lalu menyudahi topik tersebut dan menatap pemuda itu dengan bangga. Beliau menyatakan kesediaannya lalu bertanya, "Baiklah, alasanmu dipanggil kemari kali ini adalah untuk membiarkanmu memilih guru. Bakat dan jasamu sudah disaksikan langsung oleh kami semua. Aku bersedia menerimamu sebagai murid langsungku. Apakah kamu bersedia?" Tentu saja Chang Sheng sangat bersedia. Ketua kuil jelas merupakan perwakilan dari aliran yang paling kuat. Itu adalah tempat bernaung paling kokoh yang bisa dia dapatkan. Apalagi ketua kuil sama sekali tidak menutupi rasa kagum padanya. Secara teori, masa depannya pasti akan sangat cerah jika bergabung di sana. Akan tetapi, ancaman dari Iblis Tuayu masih terasa menusuk punggungnya. Sekalipun ketua kuil sudah berjanji akan menyuruh semua orang yang tahu untuk bersumpah atas hukum alam, Chang Sheng tetap tidak berani merasa sepenuhnya tenang. Setelah ragu sejenak, pemuda itu memberanikan dirinya untuk bertanya. Dengan nada sungkan, dia memohon maaf atas kelancarannya lalu bertanya, "Murid lancang, tapi izinkan aku bertanya, antara ketua kuil dan Iblis Tuayu sebenarnya siapa yang lebih kuat?" Kesunyian dari ketua kuil terasa sangat memekakkan telinga. Beliau menoleh ke arah para pemimpin puncak lainnya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang buka suara. Hati Chang Sheng seketika menjadi semakin dingin menyadari makna sesungguhnya dari keheningan panjang itu. Tepat pada saat yang canggung itu, Chang Xi melangkah maju satu langkah dengan nada bicara yang diselingi senyuman tawa. Dia menatap pemuda itu dan menjelaskan, "Iblis Tuayu adalah gembong iblis paling kuat saat ini. Sekalipun di dalam kuil Xuandu, kalau mau benar-benar menyebutkan siapa yang bisa menekan Iblis Tuayu secara mutlak, orangnya cuma ada satu.
Dia juga merupakan sosok yang diakui sebagai orang terkuat nomor 1 di masa ini, yaitu Peri Linglong. Tapi sayangnya, seluruh pikiran dan fokus Peri Linglong saat ini cuma tertuju pada usahanya untuk melewati ujian petir kesengsaraan agar bisa naik ke alam dewa. Jadi, sang Peri pasti tidak akan mau menerimamu sebagai murid. Sebelum Chang Seng sempat merasa kecewa, Chang Si lanjut merayunya. Dengan senyum penuh arti, dia menambahkan dengan nada santai, "Tapi asal kamu tahu saja ya, Peri Linglong itu adalah ibuku." Mendengar kalimat sakti itu, tanpa babi ibu lagi, Chang Seng langsung bersujud di tempat. Dia dengan lantang menyapa, "Salam hormat, guru." Prosesi penerimaan guru itu pun terjadi begitu saja. Chang Seng mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau keputusannya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa Peri Linglong adalah orang terkuat nomor 1 di dunia. Alasan utamanya murni karena dia merasa wajah Chang Si tampak ramah, punya selera yang bagus, dan dalam sekilas pandang, pemuda itu bisa langsung menyimpulkan kalau wanita ini adalah guru terbaik untuknya. Chang Si tampak puas lalu mengajaknya pergi. Wanita itu mengibaskan lengan bajunya lalu berkata, "Ayo jalan, aliran kita ini lebih mementingkan kualitas murid daripada kuantitas. Untuk angkatan kali ini, aku cuma mau menerima kamu seorang diri. Terlebih lagi, begitu kamu masuk, hanya dengan bermodalkan status murid sekte dalam, kamu sudah bisa langsung menikmati semua fasilitas setara dengan murid penerus inti." Chang Seng sangat gembira lalu berterima kasih. "Terima kasih banyak, guru." Chang Si menghibaskan lengan bajunya lalu membalas, "Antara guru dan murid tidak perlu sungkan." Sepertinya Chang Si teringat sesuatu sampai dia tidak bisa menahan tawa kecilnya. Sebelumnya, Chang Si sudah memasang pelindung kedap suara di sekitar Chang Seng. Namun, setelah melihat raut wajah suram dari orang-orang di sekitarnya, wanita itu langsung mengibaskan lengan bajunya dan menghilang membawa murid barunya itu pergi. Setelah Chang Si pergi, ketua kuil tidak bisa menahan diri untuk tidak memijat kepalanya yang pening. Ketua kuil mengeluh frustrasi dan berkata, "Benar-benar konyol, demi menerima murid masuk ke aliran Yao Guang, Chang Si bahkan sudah mulai menipu dan membual." Seorang pemimpin puncak menimpali keluhan itu dan membenarkan, sebenarnya wajar saja kalau tidak menipu, aliran Yao Guang sudah 3 tahun tidak punya murid baru yang mendaftar. Chang Si bahkan tidak bisa menemukan satupun murid untuk disuruh-suruh. Aku sih tidak menentang dia menerima murid, tapi sayang sekali kalau Chang Seng yang diserahkan padanya. Apalagi kakak seperguruan Linglong itu adalah ibu mertuanya, bukan ibu kandungnya. Pemimpin puncak lainnya ikut menambahkan, alasan Chang Si memang masuk akal pada awalnya. Chang Seng ingin mencari perlindungan dari kakak seperguruan Linglong. Tapi dengan ketampanan dan bakat pemuda itu, ditambah status menantu perempuan janda dari kakak seperguruan Linglong, Chang Seng benar-benar menggali kuburannya sendiri. Sudahlah kalau cuma itu. Masalah utamanya adalah metode kultivasi Chang Si yang sangat tidak masuk akal. Dia memang bisa berhasil, tapi 8 murid yang dia terima sebelumnya, semuanya malah berakhir cacat dan mati di tangannya. Aku benar-benar khawatir Chang Seng bakal jadi korban selanjutnya. Mendengar itu, ketua kuil menghela nafas panjang lalu menyahut, "Sekarang bicara begini juga sudah terlambat. Chang Seng sudah melakukan upacara penghormatan guru dan itu juga pilihannya sendiri. Kita tidak punya alasan untuk mencegahnya." Tetua yang lain ikut menghela nafas pasrah lalu membalas, "Semoga Chang Seng beruntung saja. Kalian mengkhawatirkan Chang Seng, tapi aku malah mengkhawatirkan Chang Si. Hari ini dia sebenarnya sudah minum obat atau belum?" Di sisi lain, Chang Seng sama sekali tidak tahu kalau ketua kuil dan para pemimpin puncak lainnya sedang mendoakan keberuntungannya. Pemuda itu masih tenggelam dalam kebahagiaan karena merasa sudah mendapatkan pelindung yang sangat kuat. Meskipun ini adalah dunia kultivasi, tapi mentalitas Chang Seng yang sudah hidup di 2 kehidupan berbeda memberitahunya bahwa di dunia manapun, latar belakang itu 99% lebih penting daripada kemampuan. Sebelum kekuatannya sanggup melawan iblis tua Yu, Chang Si adalah pelindung terpentingnya. Dia harus menjaga hubungan baik dengan wanita itu. Kalau bisa memiliki hubungan yang lebih intim, itu akan jauh lebih baik.
Peri Linglong adalah ibu dari suami Changxi. Kalau dia menikahi Changxi, maka Peri Linglong juga akan menjadi ibu mertuanya. Bagi Chang Sheng, mengakui ayah angkat memang agak sulit, tapi mengakui ibu angkat sama sekali tidak membebani pikirannya. Saat ini, Chang Sheng bahkan sudah mulai berencana untuk meniru kisah cinta romantis guru dan murid ala legenda pendekar. Di saat Chang Sheng sedang menyusun strategi untuk menaklukkan gurunya di dalam hati, Changxi sudah membawanya membuka pintu sebuah kamar. Namun, dalam pandangan Chang Sheng, rasanya seolah-olah dia baru saja membuka pintu menuju dunia lain. Dunia yang terbuka di belakangnya membuat Chang Sheng merasa seperti berada di negeri dongeng. Tidak ada meja tulis, tidak ada tempat tidur. Yang ada hanyalah aura keabadian yang menyapa wajahnya. Istana abadi yang luar biasa indah, serta cahaya bulan samar yang hampir membuat pemuda itu tenggelam dalam pesonanya. Chang Sheng menatap sekeliling dengan takjub lalu bertanya, "Guru, tempat apa ini?" Changxi tersenyum misterius membalas pertanyaan itu dan balik bertanya, "Menurutmu tempat ini mirip apa?" Chang Sheng memperhatikan cahaya bulan yang samar, pohon osmanthus raksasa yang menjulang ke langit, serta istana berkabut tipis yang tak jauh dari sana. Dia pun menebak dengan ragu, "Istana bulan?" Seberkas senyum kepuasan melintas di mata Changxi saat dia memujinya. "Kamu memang pintar." Changxi melangkah masuk perlahan lalu menjelaskan, "Tempat ini memang istana bulan dan juga merupakan istana peristirahatanku. Tentu saja, mulai sekarang ini juga akan menjadi tempat tinggalmu." Mendengar itu, Chang Sheng merasa sangat lega dan bahagia. Sepertinya tempat ini kelak akan menjadi kamar pengantinnya bersama Changxi. Dia merasa sangat puas. Tempat ini jauh lebih nyaman daripada apartemen 3 kamar seluas 110 meter persegi miliknya di kehidupan sebelumnya. Changxi kembali melanjutkan penjelasannya dengan nada bangga. Istana bulan yang asli ada di alam dewa. Yang ada di sini hanyalah ilusi yang diciptakan dari teknik ilusi Yao Guang yang bisa mewujudkan apa yang ada di dalam pikiranmu. Aku ingin tinggal di istana bulan, jadi tempat ini berubah menjadi istana bulan. Aliran Yao Guang kita ini memiliki teknik ilusi yang tidak ada tandingannya di dunia. Di tingkat kultivasiku sekarang, mengubah ilusi menjadi kenyataan bukanlah sekedar omong kosong belaka. Jadi, kamu bisa menganggap tempat ini sebagai istana sesungguhnya. Chang Sheng dengan sigap langsung memberikan sanjungan manisnya. Guru memang luar biasa. Tidak peduli ini ilusi atau bukan. Selama istana bulan ini terlihat dan terasa seperti istana bulan saat ditinggali, maka ini adalah istana bulan sungguhan. Changxi menatap muridnya itu dengan penuh harap lalu berpesan, "Dari 8 aliran kuil Xuandu, Yao Guang adalah yang nomor 1. Di masa depan kamu jangan sampai mencoreng mama besar aliran Yao Guang kita." Chang Sheng menepuk dadanya dengan penuh percaya diri lalu berjanji, "Guru tenang saja, murid pasti akan berlatih dengan giat dan membawa kejayaan bagi guru serta aliran Yao Guang." Senyum Changxi menjadi semakin puas saat dia memuji, "Bagus sekali, tidak sia-sia kamu menjadi satu-satunya murid yang kuterima dalam 3 tahun terakhir ini." Chang Sheng merasa sedikit tersentuh mendengar pengakuan tersebut. Dia sama sekali tidak menyangka kalau gurunya itu ternyata tidak menerima satu pun murid selama 3 tahun, tapi malah membuat pengecualian khusus untuk dirinya. Pepatah mengatakan bahwa seorang pria rela mati demi orang yang menghargainya. Pemuda itu pun membulatkan tekadnya di dalam hati. Setelah dia berhasil menikahi gurunya nanti, dia pasti akan mengabdi sepenuh hati padanya sampai akhir hayat. Chang Sheng kembali mengibaskan lengan bajunya dengan anggun. Pada detik berikutnya, dia dan Chang Sheng sudah muncul bersamaan di dalam istana bulan. Istana bulan yang begitu besar itu terasa dingin dan sepi. Cahaya bulan yang samar di dalam istana menyelimuti sosok Changxi yang sedang duduk dengan anggun di kursi kebesaran. Pemandangan pada detik itu membuat Chang Sheng merasakan kecantikan yang begitu dingin dan memukau hingga batas puncaknya. Chang Sheng merasa kalau dirinya bukanlah pria hidung belang, tapi saat ini dia benar-benar ingin memeluk guru cantiknya itu untuk memberikan pelipur lara atas kesepiannya. Namun tepat pada saat itu, sebuah kalimat yang keluar dari mulut Changxi sukses membuat Chang Sheng merinding hebat seketika. Seluruh ambisi liar di kepalanya langsung tersapu bersih tanpa berbekas. Yang tersisa di hatinya hanyalah rasa takut yang luar biasa saat Changxi tiba-tiba bertanya, "Seberapa banyak yang kamu ingat tentang kehidupan masa lalumu?"
Sebelum pemuda itu sempat menjawab, Changxi kembali melanjutkan dengan nada tenang. Changsheng, jangan pura-pura lagi. Aku tahu kamu bukan orang dari dunia ini, tapi tidak usah takut. Aku juga sama. Mari kita berkenalan secara resmi. Aku adalah penguasa bintang bulan. Rekan sedawo, di alam dewa, kamu ini tokoh suci dari mana? Wajah Changsheng seketika berubah menjadi sangat syok dan kebingungan. Ternyata mereka sama-sama penjelajah waktu. Dia mencoba mencerna situasi lalu membalas dengan ragu. Apakah kita perlu mencocokkan kata sandi? Aku adalah Kaisar Agung Changsheng dari Kutub Selatan. Mendengar gelar itu, mata Changxi langsung berbinar terang, lalu membalas antusias. Pantas saja, saat pertama kali melihat rekan sedao, aku langsung merasa tidak asing. Ternyata rekan sedao adalah salah satu dari 6 kaisar surgawi, Raja Sejati Yuking. Changxi menatap pemuda itu dengan haru, lalu menyambung ucapannya. Rekan sedao memang orang yang bisa dipercaya. Kamu pernah bilang kalau kita berdua akan bertemu kembali di dalam siklus reinkarnasi. Ternyata saat yang dijanjikan itu adalah momen ini. Sudut mata Changsheng berkedut pelan melihat raut wajah Changxi yang terlihat begitu serius dan meyakinkan. Dia perlahan mulai menyadari sekelumit fakta pahit di balik situasi ini. Sepertinya guru cantiknya ini otaknya benar-benar sedikit bermasalah. Awalnya Changsheng mengira Changxi adalah sesama penjelajah waktu. Tapi setelah mendengar perkataan wanita itu barusan, dia malah berharap gurunya itu memang benar-benar cuma seorang penjelajah waktu biasa. Karena kalau Changxi bukan penjelajah waktu, jika dilihat dari ucapan dan tingkah lakunya, Changsheng bisa menarik satu kesimpulan yang sangat ekstrim, yaitu Changxi mengidap penyakit kejiwaan. Awalnya dia mengira sudah berhasil memeluk paha emas sebagai pelindung yang kuat. Tapi kalau dilihat-lihat sekarang, dia sepertinya malah menempel pada orang gila. Walaupun kekuatan dan posisi si penderita gangguan jiwa ini sepertinya memang asli, tapi otak yang kurang waras itu benar-benar membuatnya sulit untuk merasa aman. Melihat Changsheng yang terdiam seolah mengakui identitasnya, Changxi seketika terlihat bersemangat. Wanita itu mengibaskan tangannya dan menyapa dengan nada yang sangat antusias. Karena rekan sedao adalah salah satu dari 6 kaisar surgawi, tentu saja kamu berhak untuk berdiskusi tentang jalan kebenaran bersamaku. Silakan duduk. Begitu kata-katanya selesai, sebuah kursi naga langsung terwujud di sisi Changsheng. Kursi naga itu dikelilingi oleh ukiran naga sejati yang memancarkan aura mulia dan megah, bahkan samar-samar mengeluarkan suara gemuruh petir. Ujung mata Changsheng kembali berkedut. Kalau dia tidak salah ingat, dalam legenda rakyat, Kaisar Agung Changsheng dari Kutub Selatan juga dikenal sebagai Raja Sejati Yuking yang memiliki wujud penjelmaan di 9 langit. Wujud itu adalah Tianzun Puhua, penguasa petir 9 langit, yang tinggal di Istana Dewa, memimpin Departemen Petir, serta menjadi leluhur dan sumber hukum bagi semua dewa petir. Akting halu Changxi ini benar-benar sangat totalitas. Tentu saja, Changsheng tidak berani menyinggung orang gila yang punya kekuatan besar dan latar belakang yang sangat kuat ini. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan ikut bermain peran bersama Changxi. Changxi menatapnya lekat lalu bertanya, "Rekan sedao, kapan kesadaran sejatimu bangkit?" Changsheng memilah kata-katanya dengan hati-hati, mencoba mencari aman lalu menjawab, "Kira-kira sekitar setahun yang lalu." Pemuda itu mencoba memancing informasi dan lanjut membalas. "Cuma aku tidak menyangka kalau kesadaran sejati penguasa bintang bulan pun ternyata juga sudah ikut bangkit." Changxi mengangkat dagunya dengan ekspresi sangat sombong lalu membalas, "Aku ini penguasa bintang bulan. Di zaman kuno, aku adalah tokoh besar yang setara dengan Kaisar Iblis. Ilusi semacam ini apalah artinya? Biarpun ilusi ini diciptakan oleh orang suci sekalipun, mana mungkin bisa membuatku tenggelam selamanya?" Sudut bibir Changsheng terus berkedut tanpa henti menahan ngeri. Pandangan dunia ciptaan orang gila ini ternyata sangat logis dan terstruktur rapat. Pemuda itu mengangguk setuju dan ikut menambahkan, "Apa yang penguasa bintang katakan memang benar. Biarpun orang suci itu kuat, tapi kita di alam dewa juga merupakan penguasa di wilayah masing-masing. Biarpun kita tidak bisa langsung menghancurkan ilusi ini, setidaknya untuk tetap sadar bukanlah hal yang sulit." Changxi menggelengkan kepalanya dengan raut wajah prihatin lalu menyangkal,
Perkataan raja sejati kurang tepat. Tetap sadar, itu cuma hal yang mudah bagi kita berdua. Tapi makhluk hidup lain di dunia ini tidak punya fondasi yang kuat seperti kita. Mereka semua sudah tenggelam dalam ilusi tanpa menyadarinya sama sekali. Benar-benar menyedihkan dan patut disayangkan. Chang Seng membatin pasrah di dalam hati, membenarkan saja. Karena orang di depannya ini kuat, jadi apapun omong kosong yang dikatakannya pasti benar. Chang Seng menatap wanita itu lalu memancing pertanyaan. Lalu kenapa penguasa bintang bisa sampai jatuh ke dalam ilusi ini? Chang Si menghela nafas panjang lalu mulai bercerita dengan nada melankolis. Ceritanya panjang, ini melibatkan pergantian zaman dan peralihan kekuasaan tertinggi. Aku ini adalah penguasa dari masa lalu. Di era yang baru ini tidak ada lagi perahu yang bisa memuat keberadaanku. Chang Seng menatap wajah cantik Chang Si lekat-lekat, berusaha keras menahan keinginannya untuk melontarkan komentar sarkas. Wanita ini memang super percaya diri, tapi dia juga bukan orang sembarangan. Chang Sing kembali menatap pemuda itu, lalu menyambung ucapannya. Sebenarnya hubungan raja sejati denganku cukup dekat. Hanya saja sekarang ingatanmu belum pulih sepenuhnya. Kalau tidak, aku tidak perlu repot-repot menjelaskan sebanyak ini padamu. Hati Chang Seng seketika mencelos menyadari teguran halus itu. Sepertinya dia harus mengikuti alur karangan Chang Si. Kalau tidak, aktingnya bakal terbongkar. Chang Seng pun mulai mengarang bebas lalu menimpali. Perkataan penguasa bintang memang benar. Ingatanku juga perlahan sudah mulai pulih. Penguasa bintang menguasai bintang bulan yang menyinari seluruh langit. Sebuah bintang utama yang sejajar dengan bintang matahari. Sebagai penguasa masa lalu yang memegang otoritas sebesar itu, wajar saja kalau penguasa era baru merasa sangat terancam dan seperti ada duri di punggung mereka. Chang Si mengangguk setuju dengan sorot mata membenarkan, lalu membalas, perkataan raja sejati memang masuk akal. Kemampuanku yang terlalu kuat juga menjadi salah satunya. Chang Seng menghela napas prihatin lalu berkata, nasib penguasa bintang dan aku benar-benar sama persis. Chang Si menatapnya dengan penuh empati lalu membalas, raja sejati sebagai salah satu dari 6 kaisar surgawi di Istana Dewa, secara teori posisinya setara dengan kaisar langit Haotian. Tapi kue kekuasaan itu kan ukurannya cuma segitu. Orang gila hormat dan gila kuasa seperti Haotian pasti tidak akan bisa mentolerir keberadaan raja sejati. Chang Seng merasa kalau ucapan Chang Si semakin lama semakin melenceng jauh. Tapi dia tetap tersenyum memuji lalu berkata, penguasa bintang memang sangat cerdas. Tebakanmu sama sekali tidak meleset. Sejak perang penganugerahan dewa berakhir, aku naik tahta menjadi Kaisar Agung Chang Seng dari Kutub Selatan. Aku menguasai hidup dan mati, mengatur pahala dan dosa, mengendalikan awan dan hujan, membasmi siluman dan iblis, serta memberi perintah pada petir. Di atas, aku terhubung dengan jalan kebenaran langit, dan di bawah, aku menyelamatkan roh-roh yang menderita di alam baka. Kekuasaanku terlalu besar, makanya aku punya banyak musuh di mana-mana. Masuknya diriku ke dalam ilusi ini, kalau dibicarakan rasanya agak memalukan. Chang Si mengernyitkan dahi, berpikir keras, lalu memberikan analisisnya. Kali ini kita masuk ke ilusi, dan apa yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dunia mimpi tanpa punya kesempatan melawan sedikit pun. Tebakanku, sepertinya orang suci Junti dari Sekte Barat diam-diam sudah membentuk aliansi dengan Haotian. Kita terjebak di dalam dunia mimpi ilusi milik orang suci Junti. Selain itu, lawan kita kemungkinan bukan cuma satu orang saja. Di dalam hati, Chang Seng merasa sangat kaget bukan main. Cara pandang dunia si orang gila ini benar-benar utuh, logikanya sangat rapat, dan sama sekali tidak ada celahnya. Pemuda itu menghela napas panjang, lalu merespons pasrah. Kalau memang orang suci Junti yang turun tangan, sepertinya akan sulit bagi kita berdua untuk menghancurkan ilusi ini. Chang Si mengibaskan tangannya dengan gaya sangat angkuh, lalu membalas dengan nada arogan. Raja sejati tidak perlu terlalu cemas. Mitos kalau orang suci itu abadi tak bisa mati sudah lama terpatahkan. Orang suci itu bisa diracuni sampai mati. Jadi wajar saja mereka juga bisa dibunuh. Meskipun Kaisar Donghuang, Kaisar Jun, dan 12 leluhur penyihir sebelumnya pernah gagal, itu cuma membuktikan kalau mereka masih kurang kuat. Aku sendiri justru ingin mencoba melawan takdir untuk menghukum orang suci itu dan merebut posisinya.
Chang Seng langsung berseru takjub di dalam hatinya. Benar-benar luar biasa, seberapa parah penyakit gila seseorang, sebesar itu pula keberaniannya untuk berhayal. Sebagai seorang penjelajah waktu sejati, Chang Seng benar-benar merasa kalah. Dia pun menangkupkan tangan dengan penuh hormat lalu memuji. Ambisi penguasa bintang sungguh luar biasa tinggi. Aku benar-benar tidak sebanding denganmu. Seperti kata pepatah, dari 3 orang yang berjalan, pasti ada 1 yang bisa dijadikan guru. Aku benar-benar harus banyak belajar dari penguasa bintang. Chang Xi mengangguk menerima pujian itu dengan santai. Raja sejati juga tidak buruk. Kamu sudah sadar sejak awal kalau kamu akan berada dalam bahaya. Makanya, kamu sengaja berteman baik denganku sejak awal dan melakukan banyak persiapan. Sekarang kita sudah bertemu lagi di sini. Menghancurkan ilusi ini hanyalah masalah waktu saja. Mendengar rentetan kalimat itu, Chang Seng membatin kebingungan. Menyadari bahaya sejak awal, melakukan persiapan sejak dini. Kenapa ucapan Chang Xi ini terdengar semakin lama semakin mirip dengan kenyataannya? Chang Seng tidak berani ikut campur lebih jauh dan berinisiatif mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, "Kebetulan aku mau bertanya pada penguasa bintang, sebenarnya bagaimana cara untuk menghancurkan ilusi ini?" Chang Xi tersenyum tenang lalu menjawab, "Sebenarnya tidak sulit, terbang naik ke alam dewa itu sudah jadi aturan mutlak dari hukum alam. Asalkan kita bisa mencapai tahap terbang naik menjadi dewa di dalam ilusi ini, kita bisa langsung lepas dari dunia ilusi ini dan kembali ke alam dewa yang sesungguhnya." Chang Xi menatap pemuda itu dengan tatapan menilai, lalu menambahkan, "Raja sejati adalah penguasa langit di wilayahmu. Walaupun kamu mencapai pencerahan setelahku, tapi kita berdua sama-sama dewa besar. Aku juga tidak bisa merendahkan raja sejati tanpa alasan. Begini saja, nanti aku akan melapor pada ketua kuil. Mulai sekarang, raja sejati panggil saja aku kakak seperduruan. Aku akan menerima murid atas nama guruku. Jadi kita bisa bergaul sebagai teman sebaya. Bagaimana menurutmu?" Sebenarnya Chang Seng sama sekali tidak peduli mau memanggilnya kakak seperguruan kek atau guru kek. Yang dia pedulikan hanyalah fakta bahwa orang gila di depannya ini sangatlah kuat. Pemuda itu mengangguk setuju lalu menjawab, "Kalau begitu, terima kasih banyak penguasa bintang." Chang Seng memutuskan untuk terus bersikap kooperatif mengikuti alur sandiwara itu. Di saat mereka berdua sedang asyik mengobrol, seekor kelinci dengan telinga panjang, mata bulat, dan mulut tembam tiba-tiba berlari kencang masuk ke dalam istana. Kelinci itu berlari sambil berteriak nyaring, "Gawat, gawat, majikan, hari ini kamu belum minum obat." Chang Xi hanya tertawa kecil melihat tingkah hewan itu, lalu menjelaskan dengan tenang, "Ini siluman kelinci yang kuberi pencerahan. Dia membantuku mengurus beberapa pekerjaan kasar di Istana Bulan ini. Kamu bisa memanggilnya kepala pelayan kelinci. Sayangnya tingkat kecerdasannya masih jauh di bawah kelinci giok di Istana Guanghan. Makanya sampai detik ini dia masih belum bisa melihat menembus ilusi. Maaf sudah membuat raja sejati melihat lelucon ini." Chang Seng tersenyum kaku memandang kelinci pembawa obat itu lalu menjawab, "Ah, tidak apa-apa." Chang Xi bertepuk tangan pelan dan memuji dengan penuh kekaguman. Raja sejati memang pantas menjadi raja sejati. Di seluruh dunia ini, hanya bersamamu saja, aku bisa benar-benar mengutarakan isi hatiku. Tiba-tiba, kepala pelayan kelinci menyela dari samping. "Majikan, cepat minum obatnya. Ini pesanan khusus dari Peri Linglong." Chang Xi menghela napas pasrah sambil menggelengkan kepalanya lalu bergumam, "Yah, namanya juga ilusi. Daripada mereka terus menggangguku, lebih baik aku turuti saja kemauan mereka. Raja sejati jangan sampai mengira kalau aku ini benar-benar sakit." Chang Seng mengangguk dengan raut wajah sangat serius dan membalas, "Tentu saja tidak. Dia tahu betul kalau orang dengan gangguan jiwa itu paling benci dibilang sakit. Chang Seng sangat paham akan hal itu." 1 menit berlalu. Setelah meminum obatnya, Chang Seng menatap Chang Seng dengan raut wajah kebingungan lalu bertanya, "Kenapa kamu duduk di depanku?" Belum sempat Chang Seng menjawab, Chang Xi tiba-tiba tertawa nyengir dan berkata, "Hahaha, raja sejati tenang saja, aku ini tidak sakit. Kalau kita berdua bekerja sama, menghancurkan dunia ilusi ini hanyalah masalah waktu saja."
Melihat tingkah itu, kepala pelayan kelinci menengadah ke langit dan menghela nafas panjang, membatin cemas kalau penyakit majikannya ini rasanya semakin lama semakin parah. Setelah pertemuan itu, kepala pelayan kelinci mengantar Changseng pergi menuju ke tempat tinggal barunya. Changxi sebelumnya sudah mewariskan ajaran kultivasi aliran Yaoguang di tingkat bawah inti emas kepadanya. Wanita itu juga memberikannya sebuah kartu hitam yang berfungsi sebagai kartu akses masuk Istana Bulan, sekaligus kunci untuk mengaktifkan ilusi di tempat itu saat berlatih kultivasi. Changseng belum sempat mencerna semua warisan ilmu tersebut. Jadi, begitu dia melangkah keluar dan meninggalkan Changxi, hal pertama yang dia tanyakan adalah, "Kepala pelayan kelinci, soal guru." Kepala pelayan kelinci tentu saja tahu apa yang ingin ditanyakan oleh pemuda itu. Dia segera menjelaskan. Ada yang salah dengan kultivasinya. Teknik ilusi aliran Yaoguang memang tidak ada tandingnya di dunia ini. Dan bakat majikan dalam berlatih ilusi juga bisa dibilang nomor 1 di dunia. Masalahnya, pemahamannya soal ilusi sudah jauh melampaui tingkat kultivasinya sendiri. Makanya, dia menganggap kalau seluruh dunia ini adalah ilusi dan cuma dia sendirian yang bisa melihat kebenaran. Kondisi ini benar-benar sulit untuk dinilai. Changsheng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa penyakitnya tidak bisa disembuhkan? Selama ini selalu diobati, tapi semakin tinggi tingkat kultivasi majikan, penyakitnya malah jadi semakin parah, jelas kelinci itu. Apa ada cara yang bisa membantu guru? Tanya Changsheng lagi. Kalau memang memungkinkan, Changsheng sebenarnya sangat ingin menyembuhkan paha emas pelindungnya itu. Kepala pelayan kelinci tampak berpikir sejenak, lalu merespon pelan. Kalau suatu hari nanti kamu bisa menemukan wanita yang lebih cantik dari majikan, bawa saja wanita itu untuk bertemu dengannya. Siapa tahu itu bisa menyembuhkannya. Kenapa begitu? Tanya Changsheng keheranan. Kelinci itu membalas. Alasan kenapa majikan sangat yakin kalau dirinya adalah penguasa bintang bulan itu, ya karena dia belum pernah melihat wanita yang lebih cantik dari dirinya sendiri. Makanya dia adalah wanita tercantik nomor 1 di alam dewa. Changsheng benar-benar kehabisan kata-kata mendengarnya. Tingkat kepercayaan diri soal kecantikan yang sampai pada level ini sungguh baru pertama kali dilihatnya seumur hidup. Oh iya, kenapa majikan memanggilmu Raja Sejati? Kepala pelayan kelinci tiba-tiba teringat percakapan antara Changsheng dan majikannya tadi, merasa ada yang janggal. Changsheng terbatuk pelan lalu mulai menjelaskan karangannya. Aku ini adalah reinkarnasi dari Kaisar Agung Changsheng dari Kutub Selatan yang juga dikenal sebagai Raja Sejati. Kepala pelayan kelinci menoleh dan menatap Changsheng dengan tatapan yang sangat aneh, lalu berkomentar sarkas. Majikan itu orang gila yang pura-pura jadi orang normal, sedangkan kamu itu orang normal yang pura-pura jadi orang gila. Pantas saja mau menerimamu jadi muridnya. Dengan kemampuan adaptasimu yang luar biasa ini, mungkin saja kamu bisa hidup lebih lama sedikit dibanding 8 orang sial sebelumnya. Hati Changsheng seketika mencelos. Hidup lebih lama dari 8 orang sial sebelumnya. Apa maksudnya ini? Kelinci itu melanjutkan ucapannya. Kamu jangan bilang kalau kamu mengira dirimu adalah murid sekte dalam di aliran Yaoguang. Tentu saja bukan, jawab Changsheng cepat. Tapi kamu sekarang adalah satu-satunya murid di aliran Yaoguang. Lanjut kelinci itu mengoreksi. Aku ini bukan murid, aku cuma hewan peliharaan merangkap kepala pelayan. Changsheng mulai merasa panik. Dia memastikan tebakannya. Maksudmu, murid-murid yang masuk sebelum aku ini semuanya sudah mati? Kepala pelayan kelinci mengangguk dengan sangat serius membenarkan hal tersebut. Mati kenapa? Tanya Changsheng ngeri. Kelinci itu menjelaskan, majikan merasa kalau dunia ini cuma ilusi. Makanya setiap kali berlatih, majikan tidak pernah peduli sama yang namanya bahaya. Dan dia juga tidak peduli apakah murid-muridnya bakal mati atau tidak. Intinya, dia cuma maju terus pantang mundur menantang maut. Dari 10 kesempatan, 9 pasti mati dan cuma 1 yang hidup. Nah, yang hidup itu yang majikan, murid-muridnya yang jadi korban mati. Ditambah lagi kondisi kejiwaan majikan yang bermasalah, dia jadi sering mengajak murid-muridnya melakukan hal-hal yang sangat berbahaya. Changsheng, semoga kamu beruntung ya. Aku harap kamu setidaknya bisa hidup melewati umur 30 tahun.
Bayangan gelap yang sangat besar seketika menyelimuti batin Chang Seng. Jawaban kepala pelayan kelinci ini benar-benar dipenuhi dengan pertanda buruk. Chang Seng mencoba bertanya lagi untuk mencari celah. Kepala pelayan kelinci, kalau penyakit guru terus memburuk, apa yang akan terjadi nanti? Kepala pelayan kelinci berpikir sejenak, lalu sorot ketakutan muncul di matanya saat menjawab. Kalau penyakit majikan terus memburuk, itu artinya tingkat kultivasi majikan akan menjadi semakin tinggi. Saat tingkat kultivasinya sudah tidak ada tandingannya di dunia ini, maka di saat itulah dia yang akan menjadi orang normal, dan kita semualah yang akan jadi orang gila. Dunia ini akan benar-benar diubahnya, dari kepalsuan menjadi kenyataan. Semua ucapan yang keluar dari mulutnya sangat mungkin akan berubah menjadi kenyataan. Alis Chang Seng sedikit terangkat mendengarnya. Kepala pelayan kelinci memang sangat ketakutan membayangkan masa depan seperti itu. Namun setelah dipikir-pikir lagi soal kerjasamanya dengan Chang Si, sepertinya masa depan seperti itu sebenarnya sangat bisa diterima. Bagaimanapun juga, posisinya sekarang adalah Kaisar Agung Chang Seng dari Kutub Selatan, sebuah gelar luar biasa yang sudah diakui langsung secara lisan oleh penguasa bintang bulan. Sepertinya dia tidak perlu bersusah payah mencari cara untuk menyembuhkan Chang Si. Mungkin membantu wanita itu untuk terus meningkatkan kultivasinya justru merupakan pilihan terbaik. Tatapan Chang Seng berbinar penuh perhitungan saat dia merenungkan rencana itu. Tak terasa, kepala pelayan kelinci sudah membawanya ke depan pintu sebuah istana dan membukakannya. Kelinci itu memberitahu, majikan sudah menyerahkan semua hak aksesnya padamu. Kamu bisa mengubah wujud istana ini menjadi bentuk apa saja yang kamu mau. Kamu juga bisa mengaktifkan ilusi untuk berlatih. Selain itu, selama tidak ada izin darimu, aku dan majikan tidak akan bisa masuk ke dalam istana ini, dan kami juga tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam sana. Chang Seng kembali menemukan sisi positif dari punya guru dengan gangguan jiwa. Sangat royal. Guru normal pada umumnya pasti akan sangat berat hati memberikan kebebasan dan privasi sebesar ini kepada murid sekte dalam yang baru saja masuk. Chang Seng menunduk sopan lalu membalas, "Terima kasih banyak atas hadiah dari guru, dan terima kasih juga atas petunjuk dari kepala pelayan kelinci." Kepala pelayan kelinci menatap Chang Seng sekali lagi dan berpesan, "Soal urusan latihan kultivasi, kamu bisa pergi bertanya pada pemimpin puncak dari aliran lain atau kakak seperguruanmu. Pokoknya, jangan pernah dengarkan ajaran majikan. Aku tidak mau harus membuat kuburan baru lagi di dalam istana bulan ini." Begitu kelinci itu selesai bicara, hembusan angin dingin tiba-tiba bertiup kencang melewati mereka. Di dalam hembusan angin itu, samar-samar terdengar suara lolongan arwah yang penuh dendam. Apa-apa ini? Apa jangan-jangan di tempat ini memang sungguh-sungguh ada kuburan? Belum sempat Chang Seng melontarkan pertanyaannya, sosok kepala pelayan kelinci sudah menghilang begitu saja di udara kosong. Di saat yang bersamaan, kabut abu-abu perlahan mulai menyelimuti segala sesuatu di luar istana bulan. Melihat fenomena aneh itu, Chang Seng sama sekali tidak berani keluar untuk memeriksanya lebih jauh. Dia segera melangkah masuk ke dalam istananya, menutup rapat pintu gerbangnya, dan mengisolasi semua pertanda buruk itu di luar. Setelah memastikan semuanya aman, barulah dia mengeluarkan kartu hitam seukuran kartu nama yang diberikan oleh gurunya tadi. Menurut penjelasan dari Chang Si, hanya dengan memurnikan kartu hitam ini, dia sudah bisa mengaktifkan ilusi untuk berlatih. Chang Seng sama sekali tidak menyangka kalau dunia ini ternyata lebih dulu mewujudkan konsep metaverse dibandingkan bumi. Sesaat kemudian, pemuda itu berhasil memurnikan kartu hitam tersebut. Dia lalu memfokuskan kesadarannya masuk ke dalam kartu. Pada detik berikutnya, dia mendapati dirinya sudah berdiri tepat di depan sebuah gerbang raksasa yang sangat megah. Di tanah bawahnya, terlihat gelombang serangan monster siluman yang jumlahnya tak berujung sedang mengepung dan menyerang kota. Di atas tembok kota, orang-orang sedang bertarung mati-matian dengan tubuh berlumuran darah. Saat merasakan kemunculan Chang Seng, seekor harimau putih raksasa bersayap ganda langsung terbang melesat ke udara. Mulut harimau itu memancarkan aura darah yang mengerikan, berniat menelan Chang Seng hidup-hidup dalam satu gigitan. Chang Seng tentu saja sempat terkejut sesaat. Realitas di dalam ilusi ini benar-benar terlalu nyata dan sedikit berlebihan. Tapi bagaimanapun juga, ilusi tetaplah ilusi. Walaupun kaget, Chang Seng sama sekali tidak panik.
Waktu masih di Sekte Iblis Surgawi dulu, dia sudah berhasil memadatkan aura pembunuh berdarah dengan menggunakan nyawa beberapa murid Sekte Iblis yang membantai kota asalnya sebagai tumbal. Berdasarkan respons dari energi pembunuh itu, dia sebenarnya sudah berhasil membentuk pedang darah. Selama aura pembunuhnya tercukupi, pedang darah itu bisa terus naik level tanpa henti. Secara teori, tidak ada batas maksimalnya. Tentu saja, sejak tiba di markas kuil Xuandu, Chang Seng sama sekali tidak berani menggunakannya sembarangan. Tapi, berhubung sekarang dia ada di dalam dunia ilusi, batasan itu otomatis hilang tak berbekas. Walaupun wujud harimau terbang di depannya ini sedikit membuatnya heran, Chang Seng langsung mengumpulkan kabut darah di tangannya dan memadatkannya menjadi senjata. Dia lalu mengayunkan pedang darah itu dengan cepat ke arah harimau bersayap tersebut. Suara daging yang terkoyak tajam terdengar sangat jelas di telinganya. Di saat yang bersamaan, pedang darah di tangan Chang Seng menjadi sedikit lebih padat dan aura pembunuh berdarah yang mengelilingi tubuhnya juga ikut memekat. Namun, Chang Seng sama sekali tidak punya waktu untuk merasa senang karena dia sadar kalau dia baru saja menyodok sarang lebah. Dirinya kini sudah dikepung habis-habisan oleh gelombang monster siluman, dan sebagian besar dari kawanan itu ternyata bisa terbang. Saat Chang Seng memandang jauh ke sekeliling, jumlah monster itu seolah tidak ada habisnya, membuat aura pembunuh berdarah menyelimuti seluruh area pertarungan. Tempat ini benar-benar seperti sorga suci untuk melatih teknik kultivasi aliran iblis. Sayangnya, ini cuma ilusi. Ralat, untung saja ini cuma ilusi. Tapi mau itu teknik aliran iblis atau aliran lurus, selama bisa dipakai untuk menegakkan keadilan dan menolong orang, maka itu adalah teknik yang bagus. Karena sadar ini berada di dalam ilusi, Chang Seng pun memutuskan untuk terus berlatih dan mengasah keterampilan membunuhnya. Bayangan darah saling tumpang tindih beradu dengan energi pedang yang menjulang tinggi ke langit. Dengan dipandu oleh aura pembunuh berdarahnya, kekuatan Chang Seng meningkat dengan kecepatan yang sangat tidak wajar. Teknik aliran iblis memang pada dasarnya menjanjikan perkembangan pesat di tahap awal. Ditambah dengan asupan aura pembunuh yang tak ada habisnya itu, peningkatan kekuatan Chang Seng benar-benar meroket drastis. 3 jam kemudian, Chang Seng menatap fenomena mengerikan di mana setiap ayunan pedang darahnya mampu menyedot cairan merah menjadi sungai. Dia lalu memandangi tumpukan gunung mayat monster yang berserakan di tanah tanpa menyisakan darah sedikit pun. Seluruh tubuh pemuda itu mendadak terasa kebas. Fenomena sungai darah ini menjadi bukti nyata kalau dia setidaknya sudah membantai puluhan ribu nyawa makhluk hidup. Kalau seandainya tempat ini bukan dunia ilusi, kepulangannya ke kuil Xuandu dengan membawa fenomena sungai darah semacam ini pasti akan membuat nyawa banyak orang melayang jadi sungai darah betulan. Untung saja kawanan monster siluman itu sudah sukses dibantainya sampai habis tak bersisa. Chang Seng tidak malas berlama-lama membuang waktu di dalam sana, jadi dia segera mengakhiri sesi latihan ilusinya kali ini. Namun setelah kesadarannya kembali ke dunia nyata, tubuh pemuda itu mendadak menjadi sangat kaku karena aura pembunuh berdarah di dalam dirinya bergerak liar tak terkendali. Hanya dengan ayunan tangan biasa, proyeksi aliran sungai darah langsung bergolak nyata. Chang Seng seketika mengumpat kaget. Astaga, kekuatan yang dilatih susah payah di dalam ilusi ternyata sungguhan terbawa ke tubuh aslinya di dunia nyata. Tapi tunggu dulu, kenapa jumlah pahalanya juga ikut bertambah? Menyelamatkan orang di dalam ilusi ternyata juga membuahkan pahala betulan di dunia nyata. Chang Seng merasa sangat kaget sekaligus gembira luar biasa. Mana bisa ini disebut ilusi? Chang Si orang gila itu benar-benar punya metode yang tidak beres. Masalahnya sekarang, kemajuan kultivasi teknik iblisnya sudah jauh meninggalkan kemajuan teknik dari kuil Xuandu. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia harus buru-buru melatih teknik inti Yao Guang yang diajarkan gurunya itu untuk menyeimbangkan keadaan. Keesokan harinya, Chang Seng masih sibuk memfokuskan diri berlatih. Saat ini, dia setidaknya sudah berhasil menguasai tahap dasar dari teknik inti aliran Yao Guang. Tiba-tiba, jimat penyampai pesannya memancarkan seberkas cahaya terang. Terdengar suara yang menyuruhnya untuk segera datang ke aula pembelajaran karena ada tetua yang akan memberikan kelas pertama untuk angkatan murid sekte dalam mereka. Chang Seng perlahan membuka matanya dan merasa sangat kebingungan mendengar suara yang sangat familiar itu. Itu jelas-jelas suara Dao Yan.
Tapi keponakan seperguruan dadakannya itu kan sama sekali tidak punya bakat kultivasi. Waktu berada di formasi penarik energi kemarin, temannya itu juga gagal memancing aura pahala sedikit pun. Terus bagaimana ceritanya dia bisa sukses masuk ke sekte dalam? Chang Seng bahkan sempat mengira kalau temannya itu sudah nyerah dan pulang kampung ke keluarga Li. Begitu sampai di depan pintu aula pembelajaran, Chang Seng langsung melihat Dao Yan sedang antusias melambaikan tangan memanggilnya. Chang Seng pun melangkah menghampiri temannya itu dan langsung mengutarakan kebingungannya, bertanya apakah kemarin dia berhasil memancing aura pahala. Dao Yan menggeleng santai tanpa beban. Chang Seng menjadi semakin bingung lalu mengejar dengan pertanyaan lain. Apakah kamu punya fisik khusus atau akar spiritual yang tersembunyi? Dao Yan kembali menggelengkan kepalanya lalu menjawab santai. Kamu kan tahu sendiri gimana parahnya bakat kultivasiku, bisa dibilang sangat payah. Chang Seng mengerutkan kening dan membalas penasaran. Lalu bagaimana caranya kamu bisa lulus ke sekte dalam? Temannya itu tersenyum bangga lalu menjawab sombong. Aku ini beda sama kalian. Kalian masuk sekte dalam lewat jalur ujian resmi. Kalau aku ini masuk lewat jalur khusus. Ada bidang keahlian tertentu yang sangat kuasai. Mendengar hal itu, Chang Seng langsung menatapnya dengan raut wajah penuh hormat dan bertanya kagum. Memangnya kamu jago di bidang apa? Dengan wajah super serius yang meyakinkan, Dao Yan menjawab mantap. Keahlian utamaku adalah numpang lahir di keluarga kaya. Saking takjubnya mendengar jawaban yang sangat jujur itu, Chang Seng seketika kehabisan kata-kata. Meski begitu, Chang Seng tiba-tiba merasa sangat tersentuh. Padahal Dao Yan jelas-jelas bisa pakai jalur belakang untuk langsung masuk ke sekte dalam kuil Xuandu. Tapi dia masih rela repot-repot menemani mereka mengikuti proses ujian yang panjang. Sambil merasa terharu dengan sikap merakyat temannya itu, Chang Seng juga baru menyadari satu hal lain. Dia dan Dao Yan ternyata sudah menjadi pusat perhatian semua pasang mata di tempat itu. Hal ini jelas membuatnya merasa sedikit heran. Dia pun berbisik bertanya kenapa semua orang menatap lekat ke arah mereka. Dao Yan mengelus dagunya sok berpikir lalu menebak dengan sangat percaya diri. Pasti karena melihat kita berdua sama-sama tampan dan keren, para murid perempuan jadi jatuh cinta, sedangkan murid laki-laki merasa malu karena kalah saing. Tiba-tiba seorang murid perempuan di sebelah mereka tidak bisa menahan tawanya dan tertawa terbahak-bahak mendengar analisis halu itu. Perempuan itu buru-buru menyela. Paman Guru Chang Seng, tolong jangan salah paham ya. Aku bukan menertawakanmu kok. Aku murni menertawakan si Dao Yan ini. Chang Seng menatap heran lalu bertanya, kamu mengenalku? Murid perempuan itu mengangguk mantap lalu menjawab, tentu saja, kamu kan juara 1 di ujian murid sekte dalam angkatan kita kali ini. Sedangkan Dao Yan ini adalah murid sekte dalam peringkat paling bawah, alias juru kunci. Makanya, karena kalian berdua jalan bersebelahan, otomatis perpaduan kalian jadi sangat menarik perhatian orang-orang. Chang Seng akhirnya sadar, berjalan berdampingan antara si juara 1 dan si peringkat buncit memang merupakan kombinasi yang sangat mencolok mata. Dao Yan yang merasa gengsinya terluka langsung memprotes kesal. Hong Yan, apa maksud ucapanmu barusan? Mendengar protes itu, Hong Yan sama sekali tidak terintimidasi. Maknanya sudah sangat jelas. Mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Hong Yan berinisiatif menjelaskan bahwa pria itu adalah anggota keluarga Li, dan dia adalah anggota keluarga Ying, jadi wajar kalau mereka saling kenal. Tapi kenyataannya mereka tidak terlalu akrab. Hong Yan menatap Dao Yan lalu menyela tajam. Ibuku melarangku bermain dengan orang bodoh. Belum sempat Dao Yan meledak marah, pintu besar aula pembelajaran tiba-tiba terbuka. Suara tetua pembelajaran terdengar menggema dari dalam memerintah, masuklah kalian semua. Semua orang seketika terdiam dan melangkah masuk ke dalam aula pembelajaran. Setelah masuk ke dalam, hal pertama yang dilihat Chang Seng adalah seorang wanita paruh baya yang cantik. Tapi yang menarik perhatian pemuda itu bukanlah paras cantik wanita tersebut, melainkan lengan kanannya yang kosong. Wanita itu adalah seorang kultivator wanita bertangan satu. Ya udah gitu aja. Apakah harus lanjut? Soalnya masih ada beberapa chapter kalau pengen lanjut. Komen aja di bawah ya. Aku Benih, pamit mau push rank sambil nunggu buka puasa.